Halo, nama saya Teofilus Christian Kuntolukito. Eh, saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrip dari proyek UTS, yaitu adalah membuat website personal yang responsif dan layout website seperti skema pada layar yang saya tunjukkan berikut. Di sini adalah layout untuk desktop, di mana ada header, lalu semantic nav, artikel, aside, footer, header ditutup atau diberi kontainer dengan div, dan semantic nav, artikel, aside di kontaineri dengan div juga. Lalu untuk tablet sama, cuman untuk asetnya ada di bawah artikel dan nav atau navigasi. Lalu untuk smartphone, ini mirip-mirip dengan layout aplikasi smartphone lainnya yang otomatis nav, artikel, aset, header, dan footer akan saling di atas dan di bawahnya. Saya akan langsung tunjukkan hasilnya seperti apa terlebih dahulu untuk website saya. Nah, ini untuk tampilan desktop atau komputer, di mana header berisi image dan title website, mungkin bisa dibilang seperti itu. Lalu navigasi berisi about me, service, portfolio yang berisi navigasi-navigasi ke halaman website saya. Lalu di tengah ada artikel, di mana di sini berisi tentang konten website apa yang ada di dalam profil saya. Lalu yang di kanan adalah aside. Aside adalah mungkin saya bisa beri di sini adalah tambahan-tambahan ekstra untuk link-link connect kepada saya atau connect ke laman sosial media saya. Saya tampilkan juga di mana responsifnya akan terlihat seperti ini. Ini untuk tampilan desktop yang seperti saya bilang tadi. Lalu untuk tampilan tablet akan seperti ini. Header, navigasi, lalu di sini adalah artikel, ya, dan asetnya ada di bawah. Sudah sesuai. Lalu untuk mobile, otomatis header, navigasi, lalu di tengahnya artikel, lalu di bawahnya ada aside dan footer. Untuk mobile small juga sama, cuman ukurannya lebih kecil lagi, seperti itu. Itu untuk responsifnya. Lalu kita langsung saja untuk ke codingannya. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai IDE saya. Saya sedikit minimize sedikit. Di sini untuk struktur folder saya ada aset. Lalu aset ini adalah di root folder, di mana di dalamnya ada index HTML, set web manifest, icon. Lalu ada aset di dalamnya ada CSS sebagai file styling saya di sini. Cukup lumayan panjang karena saya tidak memisahnya satu-satu. Lalu di sini ada image ini berisi folder untuk gambar-gambar yang ada di website saya. Semua gambar saya bikin statik agar tidak terlalu berat ketika user membuka. Lalu ada JavaScript, tapi ini isinya kosong, belum saya hapus. Nanti saya akan coba tidak saya pakai juga. Di sini saya akan delete. Ya, seperti itu. Karena tidak ada keperluan di JavaScript-nya. Oke. Jadi di sini untuk kita mulai dengan HTML-nya dulu. Di sini standar script HTML untuk hit-nya, doctype-nya adalah HTML. Nah, di sini adalah hit-nya dengan title, nama saya, lalu name. Lalu ini di meta viewport ini digunakan untuk scaling agar device itu agar tampilan HTML-nya itu mengikuti dengan tampilan mobile device-nya ataupun tampilan screen-nya lain. Buat kita biar responsif lah di sini. Lalu untuk import CSS-nya dibungkus di dalam head, sorry. Lalu di bodinya di sini ada div class dengan div class container, lalu ada header-nya, header yang berisi image saya tadi dengan nama title dari website. Lalu di bawahnya ada konten, adalah div yang membungkus semantik navigasi, artikel, dan aside. Di mana untuk navigasi otomatis berisi list navigasi saya. Nah, di sini ada tag E dengan href
Crash About, Service, dan Portfolio ini di HTML akan otomatis lari ke div dengan ID yang sama ya. Misal di sini Crash About, maka dia akan lari ke atau akan meng-scroll ke div dengan ID About. Lalu kita lanjut ke semantik artikel. Semantik artikel berisi konten website saya atau website atau profil saya, di mana di sini saya beri ID About. ID About ini adalah di mana dia nanti ketika navigasi klik About Me, dia akan lari ke artikel About. Di sini adalah tentang saya, nama, terus title mungkin bisa dibilang seperti itu. Lalu image, di sini saya menggunakan image yang ada di server saya sendiri, ataupun saya menggunakan Vercel sebagai tempat penampungan image saya. Lalu saya beri alternatif dengan string Theophilus. Ketika user membuka dan gagal, mungkin dia akan menampilkan tulisan Theophilus. Lalu di bawahnya ada artikel saya dengan paragrafnya. Lalu yang kedua, di sini div-nya saya beri kontainer konten. Ini tuh untuk menampung beberapa tampilan, karena kan service tuh ada dua tadi ya. Nah, di sini saya memberikan ada dua div lah ya deh. Dan biasanya ada dua div untuk menampung konten-konten yang ada di dalam service saya. Yang pertama itu development, yang kedua mobile app development. Nah, di sini kenapa saya kasih service container class, saya masukin class service container, karena di dalamnya akan nanti untuk settingan tampilan row-nya seperti itu. Lalu di sini juga sudah mengarah ke website whatsapp.me, wa.me ini untuk langsung kontak ke ke WhatsApp saya. Target blank untuk membuka halaman baru. Nah, lalu di sini ada image. Image ini saya menggunakan Bis64 ya. Jadi saya menggunakan beberapa tipe. Yang pertama URL, yang kedua ada Bis64, lalu nanti ada di bawah sini saya menggunakan SVG. Di sini saya menggunakan SVG image. Lalu untuk service sampai di situ, lalu di bawahnya ada portofolio, di mana berisi list dari portofolio atau proyek-proyek saya yang sedang berjalan atau sudah selesai. Ada image-nya, lalu href-nya akan mengarah ke website-nya langsung. Ada image yang saya ambil dari aset tadi, yang saya sudah taruh di aset image tadi. Lalu di sini ada class tag container. Tag container ini akan menghasilkan seperti ini. Tag-tag kecil-kecil seperti ini, agar lebih jelas dia menggunakan stacking apa aja atau teknologi apa saja. Sama ketiga-tiganya juga saya kasih semuanya tag containernya atau stack-stacknya apa aja. Lalu di bawah ada asset. Asset ini saya untuk ekstra untuk bisa menemukan saya atau pengkotak saya. Di sini saya menggunakan SVG yang saya jelaskan tadi, di mana dalamnya sudah terhubung dengan WhatsApp, GitHub, Instagram saya juga, atau LinkedIn saya. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada footer yang selalu ada di bawah. Dia akan ada nama saya, NIM saya, dan prodi saya. Lalu kita akan ke CSS-nya. CSS-nya cukup lumayan panjang. Di sini ada HTML. Saya berikan script scroll behavior smooth ini agar ketika dia scrolling menggunakan navigasi, dia akan turunnya akan lebih bagus lah ya, lebih santai gitu, tidak kaku. Lalu di body ini agar semua yang dalam body dia font family-nya ini sudah saya tentukan agar sama semua teksnya. Lalu background warna dari body itu sendiri adalah RGB 32, 32, 35, ini hitam yang tidak terlalu hitam. Lalu colornya adalah warna dari fontnya adalah putih. Untuk margin dari body 0, paddingnya juga 0 nya agar tidak ada tidak ada spasi di dalam body itu sendiri. Cuman di kontainernya, ini class container yang membungkus dari konten-konten saya ini, div dari div yang pertama ini kontainer nih. Di sini saya memberikan max width 1200 px. Ini kenapa? Karena ketika layar nanti semakin panjang, dia tidak gepeng lah ya, bahasa Jawa itu jeber gitu, gepeng. Jadi dia tetap bagus di tengah seperti itu. Lalu saya berikan margin 0 dan auto ini agar dia di tengah, paddingnya 20 px ini agar kontennya itu berada 20 pixel lebih dalam daripada max width-nya biar lebih bagus lagi. Lalu untuk header-nya sendiri, di sini saya berikan text align left agar dia selalu berada di kiri text align-nya. Itu margin bottom, jarak dengan bawahnya dia 16 pixel.
display flag word, align itemsnya adalah flag start, ini agar dia row dan ada di kiri, ya, seperti itu. Lalu seperti biasa, header image untuk styling image, width 80 px, lalu font untuk headernya seperti ini. Nah, di sini ada navigasi, style untuk navigasi, ketika di hover dia akan ungu, background ungu, dan fontnya dengan hitam. Ketika dia di hover, dia akan berwarna putih, seperti itu. Nah, ini a.hover nih, artinya ketika tag A di sini itu di hover sama mouse, dia akan berubah menyesuaikan dengan styling yang sudah kita tentukan di sini. Lalu kita akan ke artikel. Artikel ini memiliki width 50%. Ini agar dia tidak terlalu lebar sampai ke sini. Jadi asetnya bisa ada di kiri, ada di kanannya, sorry. Lalu asetnya ada 100%. Kenapa widthnya 100%? Karena asetnya kecil. Dia cuma segini nih. Ketika tidak diberi 100%, nanti dia semakin kecil. Nanti tidak terlalu bagus untuk layoutnya. Dan ketika dibesarkan, dia akan menabrak seperti itu dan akan turun ke bawah. Lalu ini tag-tag yang lain, dan lalu di bawah. Nah, di sini untuk responsifnya menggunakan media query seperti biasa. Tutorialnya dapat dilihat di W3 School, bagaimana cara menggunakan media query. Di sini saya akan menjelaskan styling apa saja yang berubah di dalam media query. Untuk tablet, dengan minimum width screen-nya ada 761 pixel, kontainernya saya rubah menjadi padding-nya 30, karena ketika 20 pixel itu terlalu kecil, jadi saya padding menambahkan 30 pixel, jadi semakin besar, agar semakin di tengah. Lalu navly-nya, margin bottom-nya akan saya tambahkan 20 pixel, agar dia semakin lebar marginnya dengan lili yang lain. Lalu sini artikelnya kan saya lebarkan menjadi 9% agar asetnya turun ke bawah. Seperti yang saya contohkan tadi, agar asetnya turun ke bawah. Ketika tablet seperti ini, nah dia akan turun ke bawah karena terdorong oleh artikel yang 75%. Dia akan turun ke bawah di sini. Lalu di situ untuk screen komputer dengan minimum width 990 pixel atau minimum lebar 990 pixel, saya gonta-ganti juga lebarnya dan kecilnya, karena nanti agar menyesuaikan dengan screen-nya. Ketika screen-nya besar, image-nya saya besarkan, ketika kecil saya kecilkan, seperti itu. Lalu untuk tampilan mobile, ini berubahnya cukup banyak karena dia harus berubah menjadi kolumnya menjadi kolom ya, div-nya menjadi kolom. Di sini saya berikan flex-nya untuk navigasi, ini UL-nya untuk menampung li dari navigasi itu sendiri menjadi row, tadinya kolom sekarang jadi row, agar dia tidak turun ke bawah dan semakin panjang ke bawah. Kan kalau navigasinya turun ke bawah kan dia tidak akan aneh ya untuk mobile ya. Maka dikit saya akan sampingkan semua. Saya dengan row. Lalu di sini saya kasih spasi dengan space between. Ini kenapa space between? Karena agar mereka spasinya tuh rata antara item 1 dan item 3. Jadi mereka seperti saling meratakan diri dengan spasi lah gitu seperti itu. Lalu artikelnya saya lebarkan 100% karena screen-nya udah kecil, jadi saya lebarkan 100% agar memenuhi dari layar tersebut seperti ini. Namun tetap dihalang oleh padding yang saya berikan tadi. Lalu asetnya juga sama 100%. Lalu di sini image-nya nih saya kecilkan. Di sini saya kecilkan image-nya menjadi 100%. Nih 100% ini dia akan kecil karena image-nya memang kecil sebenarnya. Seperti itu. Lalu untuk service item container fact basisnya saya 100% kan. Ini untuk di service dia kan tadinya row tuh kiri kanan. Nah ini ketika 100% dia turun menjadi kolom karena saya lebarkan. Jadi yang bawahnya kedorong oleh yang web development seperti itu. Jadi itu untuk seputar styling dari website responsif profil saya. Seperti ini saya stylingnya. Lalu untuk HTML-nya juga sama seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan isi-isinya. Jadi saya rasa untuk penjelasan UTS saya atau konten UTS saya
tentang website profil dan responsifnya seperti apa, saya cukupkan sekian. Terima kasih.